Shalom. Persiapan diri menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat ia masih berada di bumi pada waktu itu. Dan pernyataan ini juga ditujukan kepada kita semua, orang percaya pada saat ini. Nah, setiap peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terjadi di alam semesta ini, sejak mulanya itu telah dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Seperti contohnya, bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan secara silih berganti di muka bumi ini. Munculnya para pemimpin besar dunia dan datangnya para nabi serta kelahiran Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua kali nanti. Dan akan berakhirnya sejarah dunia ini. Nah, saya akan mengajak kita melihat nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Kitab-kitab perjanjian lama itu menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya akan menunjukkan dua nubuatan di dalam perjanjian lama. Yang pertama yaitu nubuatan mengenai mimpi Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan 33. Kemudian yang kedua, nubuatan mengenai 70 kali 7 masa, yang sering dikenal sebagai nubuatan 70 minggu Daniel. Terdapat di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mimpi Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai dengan 33. Di situ diceritakan bahwa Allah menyingkapkan mimpi beserta artinya lewat Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Pada penglihatan di dalam mimpi raja tersebut, Raja Nebukadnezar melihat sebuah patung yang sangat besar, tinggi, berkilau-kilauan, dahsyat, dan luar biasa, berdiri tegak di hadapan raja. Nah, adapun patung yang besar dan tinggi tersebut memiliki kepala yang terbuat dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi. Kemudian kaki sampai ke bawah, telapak kaki dan jarinya itu terdiri dari sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Nah, mimpi tentang patung yang dialami oleh Nebukadnezar tersebut itu merupakan pewahyuan mengenai perkembangan sejarah dunia sampai kepada akhir zaman. Dan nubuatan tersebut itu sekaligus membuktikan bahwa Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah
dari sejarah dunia. Lalu, arti nubuatan pada patung dalam mimpi raja tersebut itu adalah sebagai berikut. Kepala dari emas tua tersebut itu berbicara mengenai kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar itu sendiri. Kemudian dada dan lengan dari perak. Itu mengenai kerajaan Media dan Persia yang kemudian menguasai dunia menggantikan kerajaan Babel yang sudah runtuh. Perut dan pinggang dari tembaga. Ini bicara mengenai datangnya kerajaan Yunani di bawah pemerintahan Alexander Agung atau Alexander the Great yang berhasil mengalahkan kerajaan Media dan Persia sehingga kekuasaannya terbentang sangat luas dari Eropa sampai ke India. Kemudian paha dari besi. Itu adalah kerajaan Romawi yang akhirnya berhasil menguasai dunia termasuk Israel. Dan bertepatan dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia pada saat itu. Kemudian kaki ke bawah sampai ke telapak kaki dan jari-jarinya yang terbuat dari sebagian dari besi dan sebagian daripada tanah liat. Itu sampai saat ini belum seluruhnya digenapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nubuatan mengenai 70 kali 7 masa. Nubuatan perjanjian lama ini adalah nubuatan mengenai Mesias yang sangat signifikan karena sangat detail dan rinci penjelasannya. Dan terdapat di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Diceritakan di dalam ayat yang ke-24 di mana ada penetapan 70 kali 7 masa atas bangsa Israel dan atas kota yang kudus untuk melenyapkan kekejian, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nubuatan, dan mengurapi yang maha kudus. Nah, penetapan 70 kali 7 masa ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu 7 kali 7 masa di dalam ayat yang ke-25, yaitu periode pemulihan dan pembangunan kembali Yerusalem. Yang kedua, tahap yang kedua, 62 kali 7 masa, yaitu periode yang berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Tahap yang ketiga, 1 kali 7 masa, yaitu periode tribulasi atau penindasan yang terdiri atas masa aniaya yang pertama selama 3,5 tahun, kemudian dilanjutkan dengan masa aniaya yang kedua atau aniaya besar di bawah kekuasaan antikris selama 3,5 tahun berikutnya. Nah, kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dunia
Ini ada awal permulaannya era perjanjian baru. Karena Yesus lahir, mati, bangkit, kemudian ia naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus turun pada gerejanya atau orang percaya. Kemudian orang percaya atau gereja tersebut hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yesus telah datang, lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Adapun tanda-tanda menjelang kedatangan yang kedua kali, ini jelas tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan 14 sebagai berikut. Yaitu pertama, terjadi penyesatan. Akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, bahkan mesias-mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Yang kedua, peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Peperangan antar suku terjadi di banyak belahan bumi ini. Kemudian bencana, gempa bumi, banjir, dan bencana-bencana alam yang lain terjadi dalam skala yang semakin besar. Demikian juga epidemi, bahkan pandemi yang sekarang kita sedang bersama-sama mengalaminya, yaitu COVID-19. Kemudian akan timbul penyakit-penyakit baru yang tidak atau belum ada obatnya, yang sebelumnya itu tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kemudian yang berikutnya, kemerosotan moral. Kasih antar sesama semakin pudar, semakin merosot bahkan hilang. Moralitas semakin tidak diperdulikan. Kemudian terjadi penyimpangan seksual, dan itu semakin remarak, semakin menjadi-jadi belakangan ini. Berikutnya yang terakhir, Injil Kerajaan Allah diberitakan menjadi kesaksian di seluruh dunia. Dan kuasa kemuliaan Injil itu memang terlihat semakin nyata belakangan ini. Nah, berikutnya, peristiwa pengangkatan gereja. Tahukah saudara bahwa gereja, orang percaya, akan mengalami pengangkatan? Itulah sebabnya Allah menginginkan setiap orang bertobat, termasuk orang percaya atau orang Kristen. Harus benar-benar bertobat dan hidup dalam kekudusan, agar terluput daripada aniaya besar dan murka Allah yang akan datang. Karena tak seorang pun tahu bila manakah hal itu terjadi. Nah, tahapan atau rangkaian pengangkatan gereja tersebut tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17 sebagai berikut. Yang pertama, sangkakala Allah berbunyi. Kemudian semua orang percaya yang telah mati di dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan. Kemudian kita yang masih tinggal, yang masih hidup, akan diubahkan secara sekejap. Dan kita diberikan tubuh baru, tubuh sorgawi. Persis sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pada saat dia bangkit dari kematian. Dia dapat tembus dinding, bisa menikmati makanan. Pada waktu itu Yesus makan ikan. Namun demikian, tanpa makan sekalipun,
tubuh kemuliaan tidak akan mengalami masalah apapun. Tubuh kemuliaan tidak akan pernah sakit, rusak, bahkan mati. Ia tidak dipengaruhi oleh apapun, termasuk cuaca yang ekstrim sekalipun, sehingga Tuhan Yesus dapat naik ke surga tanpa terganggu oleh cuaca yang sangat ekstrim tersebut. Tubuh seperti itulah yang kita miliki, diberikan oleh Tuhan pada saat kita diubahkan pada waktu itu. Kemudian Yesus akan datang di angkasa, di awan-awan yang permai. Dan kita yang diubahkan bersama dengan mereka yang dibangkitkan akan terangkat menyongsong Dia di angkasa, di awan-awan yang permai. Kemudian naik ke surga yang indah. Nah, lalu apa yang terjadi di surga setelah pengangkatan tersebut? Yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama yaitu persekutuan. Ada persekutuan yang indah antara kita orang percaya dengan Tuhan Yesus. Kita bertemu muka dengan muka dengan Dia. Alangkah indahnya berada di dalam hadirat Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, pujian dan penyembahan. Kita akan memuji dan menyembah Dia terus-menerus. Sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, memuji menyenangkan hati Dia. Keadaan yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Seperti tertulis di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya ada dan diciptakan. Berikutnya, kursi pengadilan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Setiap kita akan menghadap pengadilan Kristus. Tapi bukan untuk dihakimi apalagi dihukum, melainkan untuk menerima mahkota berdasarkan panggilan dan pelayanan kita pada saat kita berada di bumi. Berikutnya adalah perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9, di mana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi mempelai pria dan kita gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya. Nah, itulah yang terjadi di sorga. Lalu bagaimana dan apa yang terjadi di bumi? Di bumi terdapat 2 masa aniaya. Masa aniaya yang pertama yaitu 3,5 tahun, di mana pada saat itu terjadi kesepakatan damai, perjanjian antara Israel dengan antikris. Bangsa Israel sangat merindukan dibangunnya kembali bait Allah. Karena sampai pada saat ini mereka tidak memiliki bait Allah. Bait Allah yang pertama hancur pada saat mereka dibuang ke Babel. Kemudian dibangun kembali, tapi kemudian dihancurkan kembali oleh Raja Titus pada tahun 70 Masehi. Dan sampai saat ini mereka tidak memiliki bait Allah yang mereka rindu-rindukan. Dan
kerinduan ini sangat didukung, disupport oleh antikris agar segera terwujud lewat ikatan perjanjian 7 tahun. Bangsa Israel secara nasional sampai pada saat ini belum mengakui atau menerima Yesus sebagai Mesias. Itulah sebabnya mereka sangat mengharap-harapkan, yaitu Mesias yang mereka percayai menurut versi mereka itu turun, datang di tengah-tengah mereka dengan adanya bait Allah tersebut. Nah, kemudian akan muncul nabi-nabi palsu yang menyelewengkan ajaran kebenaran pada saat itu. Dan pada saat itu juga Allah memilih 144.000 orang Israel dan dimetraikan agar mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada saudara mereka untuk menegaskan dan menjelaskan bahwa Yesus Kristus lah Mesias yang sesungguhnya. Dan masa aniaya yang pertama selesai. Masuk kepada masa aniaya yang kedua atau aniaya besar selama 3,5 tahun berikutnya. Pada masa itu tiba-tiba antikris menyatakan diri sebagai Allah. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-4 berkata, si pembinasa kecil itu berdiri di tempat yang maha kudus dan menyatakan sebagai Allah yang patut disembah. Kemudian semua orang dipaksa untuk menyembah antikris dan mengenakan tanda pada dahi atau tangan kanannya. Melihat itu, Israel sangat terkejut dan kecewa. Mereka merasa ditipu. Dan kemudian Israel menolak antikris. Kemudian Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Allah mengutus 2 orang saksinya untuk bernubuat dan berkabung. Lalu selama 3,5 tahun bangsa Israel diasingkan di padang gurun. Dan seluruh orang dari segala bangsa yang berhasil lolos dari aniaya antikris itu tinggal di gua-gua. Setelah masa aniaya antikris selama 2 masa, yaitu masa aniaya yang pertama dan masa aniaya yang kedua selama 7 tahun selesai, maka tiba saatnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang kedua kali. Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Terdapat di dalam Zakaria pasal 14 ayat yang ke-4. Kemudian antikris melawan, berperang dengan Yesus dan orang-orang kudusnya di sebuah tempat yang bernama Harmagedon atau lembah Megiddo. Itulah sebabnya peristiwa perang ini disebut perang Harmagedon. Terdapat di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16. Kemudian Wahyu 20 ayat yang ke-10. Antikris, nabi palsu, dan semua pengikut yang menyembahnya dibinasakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian antikris dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan setelah itu datanglah
kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya, dengan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang kedua mengatakan, bumi akan dipulihkan dan diperintah dengan kebenaran dan keadilan yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Dan pada saat itu, iblis dan roh-roh jahat diikat, dibelenggu, dipenjarakan, dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Dan penghuni daripada kerajaan 1000 tahun di bumi itu adalah orang-orang Israel yang telah bertobat. Pada saat ini mereka masih belum bertobat. Mereka masih menolak Yesus sebagai Mesias yang sesungguhnya. Dan semua orang dari seluruh suku bangsa yang telah lolos daripada pengejaran dan aniaya antikris. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir setelah kerajaan 1000 tahun damai itu selesai. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15, yaitu sebagai berikut. Di akhir masa kerajaan 1000 tahun damai di bumi, si iblis itu dilepaskan dari jurang maut untuk sementara waktu dan menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang berhasil disesatkan tersebut memberontak dan melawan orang-orang Israel yang telah bertobat dan orang kudus Tuhan, dan mengepung kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Tetapi api dan belerang dari langit turun menghanguskan dan membinasakan mereka. Ini yang dikenal sebagai perang Gog dan Magog. Dan pada saat itu iblis dilemparkan ke dalam api neraka. Setelah itu muncul tahta putih Allah yang besar. Ini adalah pengadilan Allah yang terakhir, di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya hakim yang adil atas seluruh umat manusia sepanjang zaman. Lalu langit dan bumi lenyap. Berikutnya, semua orang berdosa yang telah mati dibangkitkan dan diberikan tubuh yang kekal, tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi mereka dibangkitkan, diberikan tubuh kekal. Kemudian dihakimi di hadapan tahta putih Allah tersebut, di mana Yesus Kristus adalah hakimnya. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, iman mereka, apa yang menjadi pilihan mereka. Dan akhirnya semua mereka dihukum dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala kekal selamanya. Kemudian yang terakhir, kekekalan. Hanya ada dua yang kekal. Yang pertama adalah surga yang kekal, yaitu langit dan bumi yang baru yang telah diperbaharui. Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allah berdiam di tengah-tengah umatnya selama-lamanya. Ratap tangis, perkabungan, duka cita tidak ada lagi, karena segala sesuatunya
telah berlalu. Yang kedua, neraka yang kekal, yaitu api yang kekal. Neraka adalah suatu tempat yang apinya tidak pernah padam dan ulat-ulatnya tidak akan mati. Semua orang berdosa akan dibakar di tempat itu selama-lamanya. Ratap tangis dan kertak gigi yang abadi pun ada di tempat itu. Kiranya dapat menjadi perenungan untuk persiapan menghadapi keadaan tersebut. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.